Hai, selamat datang di channel Exxon Media. Kali ini kita akan belajar tentang katabolisme karbohidrat. Tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa klik tombol like, share, dan komen ya. Subscribe channel ini agar kami bersemangat untuk terus berkarya. Baiklah, mari kita kembali ke fokus kita. Bagaimana katabolisme karbohidrat itu? Jadi, salah satu proses yang merupakan katabolisme adalah respirasi. Nah, respirasi itu merupakan reaksi kimia sel untuk merombak senyawa kompleks menjadi senyawa yang lebih sederhana dengan menghasilkan energi. Bisa dilihat di sini, ini adalah rumus respirasi untuk reaksi pemecahan gula. Jadi C6H12O6 atau glukosa kemudian ditambah dengan 6 oksigen atau O2 menjadi 6H2O atau air ditambah 6 CO2 atau karbon dioksida ditambah 36 ATP. Glukosa di sini adalah senyawa kompleks penyimpan energi, sedangkan air dan karbon dioksida adalah senyawa sederhana. ATP di sini adalah energi. Kalian bisa lihat di sini juga reaksi respirasi seluler aerob untuk substrat glukosa tadi secara skematis. Mulai dari pembuluh darah, masuknya glukosa ke dalam sel melalui membran sel, lalu mengalami serangkaian proses respirasi, yaitu glikolisis di sitoplasma sel, kemudian oksidasi pirufat, dan siklus asam sitrat di matriks mitokondria. Kemudian yang terakhir, reaksi sistem transport elektron di membran dalam mitokondria. Kegiatan respirasi dilakukan setiap saat oleh setiap sel hidup, baik sel tumbuhan maupun sel hewan. Nah, berdasarkan kebutuhan akan oksigen atau penerima elektronnya, respirasi dibedakan menjadi dua macam, yaitu respirasi aerobik dan respirasi anaerobik. Di sini contohnya adalah reaksi yang sebelumnya merupakan respirasi aerob yang di atas ya, karena membutuhkan oksigen dalam reaksinya. Tetapi jika kita melihat pada contoh rumus reaksi respirasi anaerob, di sini saya ambil reaksi pembentukan asam laktat. Nah, oksigen tidak hadir dalam reaksinya. Sebagai pengetahuan kamu pula, energi yang dihasilkan keduanya pun sangat berbeda jumlahnya. Kemudian kita membahas respirasi aerobik secara lebih detail. Jadi sebagaimana penjelasan sebelumnya, respirasi aerob adalah respirasi yang memerlukan oksigen bebas dari udara sebagai penerima elektron paling akhir pada reaksi respirasi seluler yang terakhir, yaitu sistem transport elektron. Nah, oksigen bebas ini digunakan untuk pembakaran bahan baku. Kamu bisa lihat di sini, oksigen yang digambarkan berwarna merah, menerima elektron pada salah satu enzim yang melekat di membran dalam mitokondria. Tanpa kehadiran oksigen, proses tersebut akan berhenti dan sel akan segera mati karena tidak menghasilkan energi lagi, yaitu ATP. Proses respirasi secara umum dapat kalian lihat sebagai berikut. Jadi senyawa organik, kemudian ditambah oksigen, menjadi karbon dioksida, kemudian menjadi air, dan energi. Apabila bahan baku respirasi aerob berupa glukosa, ya, sebuah senyawa yang berbentuk heksosa ya, maka reaksi keseluruhan respirasi adalah C6H12O6 yakni glukosa
ditambah 6O2 yakni oksigen menjadi 6H2O yaitu 6 molekul air ditambah 6 karbon dioksida CO2 ditambah 32 ATP. Dari reaksi di atas terlihat bahwa respirasi aerob dengan bahan baku glukosa menghasilkan energi. Pada tumbuhan, energi yang dihasilkan sebagian berupa panas. Sebagian lagi digunakan untuk aktivitas hidup tumbuhan itu sendiri, seperti untuk proses pembentukan zat organik, untuk proses osmosis, untuk pengaliran protoplasma, atau untuk pembelahan sel. Penguraian heksosa juga menghasilkan CO2 yakni karbon dioksida dan air yakni H2O. Respirasi glukosa yang termasuk karbohidrat disebut juga katabolisme karbohidrat. Bagaimana hal ini dapat terjadi? Simaklah rangkaian respirasi aerob dengan bahan baku glukosa di bawah ini. Jadi secara umum reaksi respirasi aerobik dibedakan menjadi 3 tahapan, yaitu glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, dan daur Krebs, serta rantai transport elektron respirasi dengan fosforilasi oksidatif. Di video selanjutnya, kamu akan memahami bahwa glukosa akan diproses dalam glikolisis menghasilkan asam pirufat yang menghasilkan energi pada ATP dan elektron berenergi tinggi pada NADH. Kemudian asam pirufat direaksikan pada proses dekarboksilasi oksidatif menjadi asetil-CoA. Nah, jadi kemudian menghasilkan NADH sebagai pembawa elektron. Lalu asetil-CoA mengalami siklus Krebs, yaitu digabungkan dengan asam oksaloasetat menjadi asam sitrat. Selama proses tersebut menghasilkan berbagai produk, mulai dari NADH, FADH2, dan ATP. Selama proses itu, pada akhirnya asam sitrat diolah lagi sehingga menjadi asam oksaloasetat kembali. Semua produk membawa elektron berenergi tinggi, yaitu NADH, FADH2, kemudian dibawa ke rantai transport elektron. Sedangkan ATP dari glikolisis digunakan sebagai energi untuk memasukkan asam pirufat dan NADH ke mitokondria melalui mekanisme transport aktif. Kenapa begitu? Karena glikolisis terjadi di luar mitokondria, yaitu di sitoplasma sel. Asam pirufat dan NADH perlu masuk ke dalam mitokondria. Setelah kalian memahami uraian dari awal hingga peta konsep di atas, penjelasan pada video selanjutnya akan memaparkan secara rinci untuk setiap tahapan respirasi. Video berikutnya akan kita bahas tentang glikolisis. Tonton video kami berikutnya ya. Terima kasih.